warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Lurah Sumbio, beliau Bapak Robert Hasani beserta istri dan juga perangkatnya. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Karangjati. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 4 RW 2 Kelurahan Sumbio. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini yang agak redup sejuk kita bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah dapat kunjungan dari Dawis RT 01 RW 4 Karangjati Kemeranjen. Salam dan sholawat senantiasa kita panjatkan atau haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Kepala Kelurahan Sumbio, yang ketiga mengenai profil atau informasi lingkungan di RT 4. Selanjutnya yang keempat nanti kunjungan ke lapangan. Untuk itu marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Lurah Sumbio, Bapak Robert Hasani, juga sambutan mengenai kepada beliau Bapak Robert Hasani, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tamu rombongan, Bapak Ibu semuanya saja yang saya hormati, Ketua RT 4 RW 2 Bapak Mahmud, yang saya hormati Ibu Ketua AWT Primas, ya ini sudah masuk YouTube, sering ya, kita lihat di YouTube. Yang saya hormati hadirin semuanya saja yang tidak saya sebut satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita, nikmat sehat, sempat dan lainnya, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di halaman rumah Bapak Mahmud dalam suasana sehat walafiat, sejahtera lahir batin, dalam rangka untuk melihat situasi kondisi lingkungan di RT 4 RW 2 khususnya. Terima kasih sekali, ini saya senang sekali kedatangan tamu rombongan dari Karangjati, dan intinya ya kita silaturahmi lah ya Bu ya, silaturahmi. Mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan nanti bisa banyak bermanfaat. Monggo nanti menanyakan berbagai hal kepada Bu Sri Sunarti, terutama ini yang mengetahui sejarahnya. Kok bisa Sumbio RT 4 RW 2 khususnya ini bisa seperti ini? Ya Sumbio juga ada beberapa lokasi, tapi yang menonjol memang RT 4 RW 2. Perlu kami sampaikan bahwa di sini memang punya catatan sejarah yang sudah pernah meraih juara nasional, tingkat nasional kalau nggak salah 2007 nih? 2008. Ini luar biasa nih. Jadi ya sudah sepantasnya ini bisa menjadikan satu acuan, nanti bisa dicari informasinya bagaimana membangun Kelurahan Sumbio khususnya RT 4 RW 2 bisa seperti ini. Saya juga banyak belajar ini, bukan karena pembinaan dari kami, memang ini masyarakatnya yang sangat luar biasa di sini, sangat kompak, bisa bekerja sama dan sebagainya. Jadi 2007 memang dulu menjadi juara nasional masalah ketahanan pangan ya Bu ya, ketahanan pangan. Dan 2008 bina lingkungan keluarga nih, apa boleh bina lingkungan keluarga.
Ini prestasi tingkat nasional. Waktu itu presidennya Bapak SBY dan diundang ke istana. Ini menjadi kebanggaan warga Sumpiyuh. Saya juga ikut bangga punya warga, punya komunitas, punya RT di RW 2 ini yang punya prestasi tingkat nasional. Dan juga tingkat kabupaten, yaitu 2016, 17, 18 apa ya Pak? Ini mewakili Kecamatan Sumpiyuh. Nah, Kecamatan Sumpiyuh diwakili oleh Kelurahan Sumpiyuh. Kelurahan Sumpiyuh diwakili oleh RT 4 ya Bu ya. RT 4 RW 2 juara 3 kali berturut-turut, yaitu terkait dengan Adi Buana Bakti. Kalau tingkat nasional antar kabupaten kan Adipura ya Pak Banjir ya. Nah ini tingkat kabupaten antar kecamatan Adi Buana Bakti meraih juara itu 3 kali berturut-turut, ini luar biasa. 3 kali berturut-turut ini. Memang ini prestasi yang sangat membanggakan bagi kami dan bagi warga Kelurahan Sumpiyuh pada umumnya, dan khususnya warga RT 4 RW 2. Ya monggo nanti bagaimana untuk membangun seperti ini, bagaimana membangun masyarakat seperti ini, saya kira ini diawali dari adanya motor penggerak. Kalau nggak ada motor penggeraknya ya saya kira nggak bisa. Motor penggeraknya itu ya salah satunya adalah Bu Sri Sunarti ini di sini. Ini dengan konsisten, dengan sabar, dengan penuh disiplin dan sebagainya, ini membina masyarakat. Tentu trukahnya ini sangat luar biasa. Awal-awal mungkin ya pada nggak peduli, nggak respon dan sebagainya, tapi memang Bu Sri Sunarti ini punya ketabahan, kesabaran, kedisiplinan dalam membangun bagaimana lingkungan menjadi seperti ini, bagaimana membangun lingkungan menjadi bersih, hijau, penuh dengan taman. Jadi mindsetnya ini mindset wisata ya, daripada dengan ke Baturaden bayar nih, kalau kesini kan gratis, kayaknya orang kalah lah ya Bu ya. Ini lebih nyaman, lebih sejuk, dan insya Allah akan lebih berkah karena ada unsur silaturahmi dan sebagainya. Jadi ini Bu Sri Sunarti adalah salah satu motor penggeraknya yang utama, sehingga dengan penuh kesabaran dalam jangka waktu yang cukup lama bisa terwujud seperti ini. Kemudian faktor lain mungkin tidak sekedar motor penggerak, tapi memang ada satu program yang terencana, program yang disusun dengan baik, yaitu kepengen mempunyai cita-cita, kepengen warga di sini itu punya semangat membangun lingkungan berwawasan wisata, membangun lingkungan berwawasan hijau, indah, sejuk kayak gitu. Sehingga ketika lingkungan sejuk, lingkungan indah, lingkungan berwawasan wisata, warga itu semakin betah tinggal di sini Pak, tidak kemana-mana. Sehingga warga itu menjadi guyup dan rukun. Nah ini memang membangun warga seperti itu memang tidak mudah. Ini nanti bisa ditanyakan kepada Bu Sri Sunarti bagaimana pola. Saya kira ini Bu Sri punya pola. Kok bisa masyarakat sini menjadi punya budaya seperti ini? Kalau hanya individu sih mungkin cukup keluarga ya. Nah ini sudah menjadi milik masyarakat masalahnya. Nah kenapa kok masyarakat RT 4 RW 2 bisa hampir setiap rumah tangga ini? Tidak hanya di sini. Nanti ada beberapa sampel ya untuk dilihat, untuk dipirsani panjenengan bersama. Ini hasil dari jeripayah perjuangan selama ya kurang lebih 2007-an lah. 2007-an sebelumnya berarti kan, karena meraih juara nasional 2007 berarti kan persiapan dan pembangunannya sebelum 2007. Nah itu hasilnya salah satu 2007. Nah ini sangat luar biasa. Jadi Bu Sri Sunarti dan teman-teman tentu tim di sini punya pola. Ya nanti polanya seperti apa nanti tanyakan langsung, sehingga nanti bisa menjadi bekal panjenengan, bisa ditularkan, diaplikasikan di Desa Karangjati, di desa saya Bu. Ini saya juga belajar ke sini Pak Banjir. Monggo nanti Karangjati desa yang cukup kecil, saya kira untuk dikelola lebih mudah, lebih diaturnya lebih mudah, sehingga saya kira lebih prospek nanti di sana Pak Banjir. Monggo dicari, ditanyakan kepada Bu Sri bagaimana polanya bisa menjadi lingkungan yang bersih dan hijau seperti ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah saatnya saya akan menyampaikan informasi kenapa di RT 4 RW 2 Kelurahan Sumi ini bisa meraih juara nasional 2 kali berturut-turut. Memang tidak mudah Bu kita mengajak para ibu, bapak-bapak untuk bisa mengikuti jejak kita. Awalnya saya dari diri saya sendiri, saya punya hobi saya adalah tanam menanam. Alhamdulillah keluarga kami dari kakak saya, adik-adik saya semuanya suka tanaman. Termasuk Bu Harto itu juga suka tanaman. Jadi keluarga saya semuanya, baik yang cowok maupun yang cewek itu semuanya suka tanaman. Nah, berawal dari hobi saya yang suka nanam-nanam, suka bersih-bersih, akhirnya saya tularkan kepada para ibu yang pada waktu itu sekitar tahun 2005 itu ada lomba PTP, pemanfaatan tanah pekarangan atau intensifikasi tanah pekarangan tingkat kelurahan. Saya tawarkan ke ketua-ketua RT se-RW 2, tidak ada yang mau. Kebetulan waktu itu saya jadi ketua 2 PKK RW, ketua 2 PKK RW maksudnya. Saya tawarkan ke ibu-ibu, nggak ada yang mau. Lah kalau nggak ada yang mau ya sudah, tempat saya gitu. Saya bilang gitu, udah tempat saya dan tempat Bu Tol'ah. Kebetulan rumah saya dulu di depan, dan saya kondisikan pekarangan saya yang waktu itu depan, tengah, sampai belakang itu saya tanami tanaman. Memang karena hobi Bu, hobi. Jadi berawal dari hobi hingga bisa membangun wilayah RT 4 seperti ini. Pada waktu itu lomba tingkat kelurahan Bu, Dawis Dasawisma. Alhamdulillah juara Bu, juara tingkat kelurahan. Selanjutnya maju ke tingkat kecamatan. Lingkup kecamatan masih lingkungan saya dan Bu Tol'ah. Masih. Selanjutnya menang lagi tingkat kabupaten. Setelah lomba tingkat kabupaten itu tidak hanya lingkup Dawis tapi se-RT, satu RT meluas. Satu RT Pak yang dinilai, satu RT yang dinilai. Tadinya kan hanya Dawis ini, satu Dawis, karena Dawis kan hanya 10 rumah Bu. Nah setelah Dawis itu akhirnya meluas ke RT, satu RT. Ibu-ibu yang ada di lingkungan RT kan ada beberapa Dawis. Memang tidak mudah Bu, tidak mudah kita membalikan telapak tangan. Kali disambi di dahar Bu, monggo Bu. Di dahar mohon. Jadi saya mengajak ibu-ibu pada waktu sebelum ada lomba PTP itu dulu kami merintis, waktu itu almarhumah Bu Jasmani merintis adanya lomba rumah sehat. Gimana ya biar warga di RT 4 ini pada mau menanam, ada mau bersih-bersih. Akhirnya saya punya inisiatif Bu, diadakan lomba rumah sehat aja. Lah gimana caranya Bu Sri? Dan nanti yang dinilai pekarangannya itu ada tanaman sayur, tanaman obat gitu, tanaman. Paling tidak ada tanaman obat, tanaman sayur kayak gitu. Bersih lingkungannya. Akhirnya berjalan Bu, kami memanggil juri dari luar RT, akhirnya berhasil. Nah dari itu maka ibu-ibu di sekitarnya kan jadi semangat Bu, semangat bersih-bersih. Akhirnya waktu lomba tingkat kelurahan yang PTP itu ya Bu, menang. Dan setiap kali menang saya pasti ditanya, Ibu kalau nanti menang, Ibu siap mengikuti lomba tingkat kabupaten? Siap. Saya bilang gitu. Saya langsung bilang siap. Padahal saya belum menyampaikan kepada anggotanya.
siap gitu saya. Nah setelah saya bilang siap, baru saya menyampaikan, Ibu ini saya ditanya supaya siap untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten. Menang Bu, alhamdulillah berkat dukungan dari para ibu di sini. Alhamdulillah warganya itu luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, bapak-bapaknya mendukung. Karena pada saat mau lomba saya ikut pemapami Bu, saya ikut pemapami, ikut Pak Mujud. Pak saya mau ikut pemapami, nanti saya minta waktu untuk menyampaikan kepada bapak-bapak. Nah saya intinya menyampaikan kepada bapak-bapak bahwa ibu-ibu mengikuti lomba ke PTP, bapak-bapak mohon dukungannya, ikut membantu gitu Bu. Jadi saya ikut memapami Bu, malam hari saya ikut minta waktu. Jadi tiap kali sampai beberapa kali saya minta waktu, akhirnya bapak-bapak mendukung Bu. Jadi sini bapaknya dukung, ibunya dukung. Jadi Ibu jangan heran kalau di sini bapak-bapak pada nyapu, ibu-ibu pada motongi tetean itu nggak ada teteannya sampai gondrong, nggak ada Bu. Jadi teteannya itu rapi, nggak ada segondrong banget itu sampai tinggi sekali, nggak ada. Jadi kalau ada yang tinggi itu terus ada yang punya inisiatif dipotongi gitu. Jadi walaupun tidak disuruh, apalagi yang tanahnya itu bukan milik orang sini, kadang-kadang kan orangnya nggak di sini, punya tanah di sini, seperti contohnya itu depan itu bukan orangnya nggak di sini, di Jakarta, sehingga itu sebenarnya ditanami bengkoang sama pisang gitu Bu. Jadi yang sebelah sana itu punya Pak Abdul Kudus, Pak Camat. Jadi punya pekarangan di sini, tapi orangnya nggak di sini, jadi kurang terawat begitu Bu. Tapi warga sini ikut membersihkan, jadi ikut menyapu gitu Bu. Jadi memang benar apa yang disampaikan Pak Robit, bahwa kita harus selalu memberikan motivasi, jangan putus asa Bu, selalu terus kita dicemooh Bu, dicemooh. Ibu-ibu nana ngapat nandur tuku nang pasar sewu pirang-pirang begitu Bu, begitu ngapat nandur kesel gitu Bu. Iya, tuku nang pasar sewu pirang-pirang itu kayak gitu. Selanjutnya kalau kumpulan dawis waktu itu suruh dibentuk dawisnya, susah sekali Bu sini. Ya susah sekali, tapi dawis saya rintis jalan, sudah jalan setahun, udah punya tabungan, punya kebun. Baru ayo Bu, dawis yang lain pada aktif, ayo kumpulan. Nini mujud anggar ora dilakoni ngomong bae nini mujud. Gitu Bu. Nini mujud pancen anggaran ngomong bang ora dilakoni. Kayak gitu Bu. Benar. Akhirnya jalan gitu Bu. Saya datangi tiap kali kumpulan dawis, saya datang dawis sana satu ikut, sampai beberapa kali ikut, saya sampai ikut iuran juga Bu. Sudah jalan saya tinggal, terus dawis yang dua, terus dawis yang lain saya bimbing terus sampai saya telaten Bu. Bener telaten, saya datang, sudah jalan, udah punya tabungan, udah bagus, udah bisa jalan Bu. Iya, alhamdulillah. Sekarang Bu sudah onjon-onjonan. Di sini ada 4 dawis Bu, dawis 1, 2, 3A, 3B. 3B itu pecahan dari 3A, karena 3A itu banyak sekali yang dipecah jadi 3B. Itu sekarang onjon-onjonan Bu, bajunya Bu, baju anggota kelompok dawis itu sampai beberapa, ada 4 dan 3. Belum yang RT, seragaman RT banyak, seragaman KWT banyak, BLK banyak, sampai bingung. Kalau kumpulan di sini Bu seperti orang mau kondangan seperti ini Bu. Kumpulan RT, kumpulan dawis itu cantik-cantik Bu, nggak ada yang pakai sandal jepit. Jadi nggak ada dasteran, jadi cantik Bu. Kalau mau kumpulan dawis itu cantik, pakaiannya seragam, terus jilbabnya seragam, nggak ada yang pakai jepit, nggak ada sandal jepit, pakai bawa tas nenteng gitu Bu, cantik-cantik. Jadi kumpulan dawis itu ya bergilir, kadang lesehan gitu. Kumpulan RT juga bergilir Bu, sini nggak mau ada tempat
itu pertemuan karena mereka ingin didatangi. Padahal sini warganya berapa Bu? 108 kakak sa-RT, 108 kakak Bu. Jadi kalau ada bantuan sini memang banyak sekali itu Pak Robit ya, banyak sekali karena 108 kakak. Belum yang belum terdaftar, ada yang sudah di sini tapi belum menjadi penduduk sini ada Bu. Itu ada beberapa yang tinggalnya di sini tapi penduduknya belum sini. Itu. Jadi ada 108 kakak. Jadi kalau kumpulan RT kayak rumahnya kecil itu pasang deklit Bu. Seperti orang baranggawe Bu. Siangnya jam 2 ibu-ibu mesti makan-makan Bu. Makan. Mesti piringan, apa itu pecel, apa opor, apa bakso begitu. Nanti ada mendoan apa gembus gitu Bu. Terus malamnya bapak-bapak. Jadi kalau ketempatan kumpulan ngundang tukang masak. Iya Bu, ngundang tukang masak. Sehari penuh. Siang sama malam gitu Bu. Alhamdulillah. Sini warganya kalau disuruh memang kalau kadang ngomong bahwa ini wujud tapi tetap melakoni Bu. Iya ini wujud pancen ya ngomong baik cerewet. Tapi pernah ya waktu mau lomba tingkat provinsi karena waktunya kan mundur. Dikiranya saya bohong Bu. Sampai temboknya ditulisi pakai tanah itu. Pak Mujud yang tahu terus dihapus. Kalau saya baca nanti saya jadinya sakit hati. Akhirnya terwujud memang ya Bu, namanya jadi ketua itu harus jangan jarkoni. Kalau ketua jarkoni, waduh mung dimpret kayak tok begitu bener. Kalau ketuanya bae ora nyontoni ngapa? Tapi kalau ketuanya nyontoni dulu sudah begini, kita ngajak ibu-ibunya itu gampang sekali Bu, gampang. Manut saya bicara itu manut Bu. Ibu-ibu, ayo setiap rumah waktu mau lomba itu dulu ya Bu, harus ada kolam ikannya. Ya setiap rumah ada kolam ikannya Bu. Tuh kolam lele, walaupun pakai deklik, manut Bu. Saya keliling sana, terus saya keliling. Setiap kali saya jalan ke sana, ibu mau kemana? Agi ninjo. Waduh, urung disapu Bu, urung disapu. Jadi kayak gitu Bu. Aduh, masih merah-merah. Akhirnya jadi kayak gitu. Ibu mau kemana Bu? Larap kendeleng kia wis disapu anu ninjo ngontrol kayak gitu. Aduh, urung disapu gitu Bu. Terus kalau kita ngajak kerja bakti Bu, kerja bakti itu waktu itu saya datangnya awal macul Bu, saya udah macul dapat banyak gitu ya di kebun. Kan punya kebun, KPT punya kebun. Waktu itu saya udah nyangkul, oh belum pada datang, saya ambil itu batu tak tutuki itu pacule, teng. Lah yang denger aduh, maaf Bu, maaf. Ya gitu Bu. Jadi ketua itu harus beri contoh. Jangan cuma nyuruh, tapi sendiri enggak nyontoni, mung diemperti dok, pret gitu Bu, bener. Jadi terus seorang ketua tahan banting Bu, tahan banting. Dibilang apa yang ngono, sing penting aku menyampaikan gitu Bu, sudah menyampaikan. Ngono karo grundel yang ngono, aku disengit yang ngono. Sing penting aku ora nyengit gitu Bu. Pernah saya disengit, dibenci sekali Bu. Benci sekali sama saya. Kalau ketemu saya, najis. Bener Bu. Karena cemburu. Cemburu sosial. Sekarang Bu, wis rangkulan maning. Alhamdulillah. Saya dibenci gitu, saya nggak bakalan bales ngono. Saya bilang ke ibu-ibu kalau kumpulan, silakan panjenengan pada sengit karo aku. Percuma nek jenengan sengit karo aku. Sebab aku ora bakal bales. Saya bilang kayak gitu Bu. Saya nggak akan balas, silakan panjenengan benci ke saya nggak balas. Akhirnya ya pada percuma yang jangkel Ibu Mujud ya gitu. Jadi gitu Bu. Perjuangannya luar biasa, banyak tantangan, banyak cemoohan Bu. Tapi kalau Ibu ingin lingkungannya menjadi suatu kebanggaan
di desanya. Monggo Ibu dah ramu kesini Ibu nggih. Ibu setelah dari sini bangkit, wah aku harap niru ngene Bu Sri, lingkungannya Bu Sri. Nah, setelah panjenengan membuktikan di lingkungan itu tanamannya udah ini tertata bersih, pasti dilirik oleh desa. Pasti dilirik oleh desa. Wah, itu lingkungan dawisnya Bu Soeharto, Pak banjir, wah hebat sekali. Di depan rumah tanamannya hebat, tanamannya lengkap. Desa pasti melirik begitu Bu. Nah setelah itu, wah kayaknya lomba diajukan, pasti begitu Bu. Jadi kita jangan menanam setelah ditunjuk lomba. Gitu. Jadi kita belum ditunjuk lomba, sudah memulai. Ayo mulai. Nanti pasti kita ditunjuk, ikut lomba, pasti itu. Jadi kita tunjukkan dulu lingkungan panjenengan yang bersih, tertata rapi di masing-masing rumah, itu nanti pasti akan dilirik oleh desa. Wah itu contoh Dawis 1 RW 4 gitu Bu. Dan saya bukan sombong Bu, setiap kali saya pertemuan di kabupaten pasti saya dipamerkan oleh pegawai dinas pertanian. Kalau saya datang pasti itu Bu Sri, berdiri Bu Sri dari KWT Primas, inilah juara nasional. Pasti Bu. Jadi bukan dipamer tapi untuk memotivasi Bu, biar yang lain ini loh udah pernah tingkat nasional. Alhamdulillah Bu, 2 kali Bu tingkat nasional. Kebetulan saya ketua KWT, kelompok wanita tani Primas. Nah, selanjutnya tahun 2008 itu dari PLKB, dari yang BKKBN, dari BKKBN itu mengadakan lomba BLK Bina Lingkungan Keluarga. Itu bingung, kabupaten bingung Bu, ngendi ya sing anu. Akhirnya sudah kayak RT papat gitu, langsung dari BKKBN Kabupaten Banyumas ke sini, ke rumah saya. Kebetulan kan Pak Ngatoil ya Pak, kan yang mau Bu Sri bae. Akhirnya ketemu saya lagi, wis kita jadi ketua nih bae Bu Sri. Langsung saya ditung jadi ketua Bu, jadi ketua PLK. Bu punya foto yang sendirian, ada Pak. Kebetulan saya sedang pidato di Batan, Badan Tenaga Nuklir dulu di Jakarta. Saya pidato ini Pak, wah ini kayak bupati mana. Iya betul Bu. Jadi tahun 2007-2008 itu merupakan anugerah yang luar biasa buat saya Bu, karena selain saya jadi ketua KWT itu juara nasional, saya sebagai kepala sekolah ditugaskan di daerah terpencil itu juga diberi penghargaan. Kepala sekolah daerah terpencil diundang ke Jakarta, menginap di Hotel Kartika Chandra selama 11 hari, ketemu kepala sekolah se-Indonesia. 2007 Bu, jadi merupakan anugerah yang luar biasa buat saya, berturut-turut juara nasional, kepala sekolah daerah terpencil, ketemu teman-teman se-Indonesia. Terus 2008 Bu, juga lomba PLK di Asrama Haji Pondok Gede, itu juga ketemu juara-juara 1 provinsi se-Indonesia Bu. Bayangkan Bu, saya harus melawan juara-juara 1 se-Indonesia. Mereka itu ketuanya muda-muda Bu, muda-muda, saya tua sendiri Bu. Saya tua sendiri tapi saya dianggap muda sendiri. Ibu umurnya 25 tahun ya Bu, saya umurnya udah 40 tahun. Masa sih Bu gitu? Ya udah 40 tahun, masa 25 lah Bu? Enggak. Saya bilangnya anaknya udah gede-gede, dikiranya masih kecil-kecil dikiranya. Jadi saya sangat dikenal oleh tim penilainya karena saya harus menang, begitu Bu. Jadi kita di hati itu positif Bu, saya harus menang. Akhirnya setiap kali tim penilainya itu mau memberikan tugas, saya gitu. Jadi saya dikenal sekali oleh tim penilai gitu Bu.
Jadi ibu semangat Bu. Akhirnya juara 1 Bu, diumumkan juara 1 BLK Kartini Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, juara 1. Setelah itu kan dilihat lapangan, saya pulang dari Jakarta ditunggu oleh pejabat-pejabat kecamatan dan kabupaten seperti orang pulang haji Bu. Bener Bu, luar biasa, saya sampai merinding Bu. Saya ditunggu, ibu di mana? Selalu dipantau. Saya sudah sampai di Purwokerto, dijemput sama pegawai BKKBN PL ya di Purwokerto itu. Saya di sini Pak, ditunggu pulang sampai diantar ke tempatnya Pak Tatmo karena sekretariat BLK di tempatnya Pak Tatmo. Di situ sudah nunggu Pak Camat, Pak Lurah, juga dari BKKBN Kabupaten ditunggu. Ibu saya harus ngapa Bu? Saya harus ngapa? Pada kayak gitu. Nanti saya cerita dulu Pak, gitu. Juara nasional, terus dari tim juri ke pusat mau ke sini meninjau lapangan. Nah, setelah ditinjau lapangan ternyata kalah dengan Blitar. Jadi sini banyak juara 2, Blitar juara 1. Kalahnya apa Bu? Kalahnya Blitar itu ada tanaman padi yang ditanam di polybag. Itu kalahnya itu di situ Bu. Tapi kalau waktu di Jakarta saya juara 1. Bahkan diundang ke Jambi di sana. Tapi entah kenapa kok nggak disampaikan ke saya. Jadi saya nggak sampai ke Jambi. Padahal ada undangannya Pak Profit, saya harus ke Jambi. Yang ke Jambi itu provinsi memberikan saya, ibu di kamar ini Bu, kenapa ibu nggak berangkat gitu. Akhirnya hadiah-hadiah yang itu baju-baju, ada kaos, ada apa itu dikirim ke saya Pak, karena nama saya bukan nama Blitar Bu, saya Sri Sunarti di kamar 144 itu di Jambi di hotel. Jadi begitu Bu, semangat Bu, luar biasa. Tidak semua orang memang Bu bisa mau mendapatkan anugerah seperti ini. Jadi yang penting ibu sabar, telaten, semangat, berikan dukungan, berikan motivasi, ngajak ibu-ibu Bu. Jadi tunjukkan Bu, nanti pulang kondur dari sini ibu-ibu semangat nanam-nanam gitu ya Bu ya. Terus semuanya semangat. Akhirnya nanti suatu saat ada lomba PTP, pemanfaatan tanah pekarangan, nanti kelompok ibu yang ditunjuk oleh Desa Karangjati pastinya gitu ya Bu ya. Semangat ya. Dan alhamdulillah yang datang ke sini tidak hanya panjenengan, kemarin juga dari RT yang lain, dulu dari Paseh Bu, dari Paseh juga 2 kali ke sini. Lurahnya sampai ke sini juga senang, bahkan saya mau diundang suruh memberikan motivasi ke Paseh, tapi Paseh katanya jauh sekali. Jadi kalau ada lomba di sini seperti di Selandaka dulu lomba PTP juga, saya juga diundang untuk memberikan ya motivasi gitu Bu. Saya juga siap Bu kalau misalnya suatu saat ibu mau mengundang saya di Karangjati, biar termotivasi juga saya insya Allah siap. Jadi biar semangat Ibu nggih. Selanjutnya Ibu, walaupun kelompok kami itu sudah juara nasional ya Bu, tetap saya ngajak ibu-ibu itu dulu itu studi banding ke Tumiyang Bu. Tumiyang juga juara 1 nasional. Nah setelah lihat ke sana ternyata tidak seperti yang diharapkan. Wah jebule wong kayak gitu. Aduh banget kalau ngedewek ya Bu ya, gitu. Jauh sekali Bu. Kalau Tumiyang ini juara nasional seperti ini, wah kita kecil Bu. Kayak bilang kayak gitu Bu, kecil. Bukan sombong Bu, tapi hanya saya menyemangati ibu-ibu. Kecil Bu, gimana Ibu semangat? Iya Bu semangat, di bis kayak gitu. Di bis itu saya gini terus, ayo Bu semangat Bu. Wah Tumiyang itu kecil Bu lah kayak gitu, tuh juara nasional kayak gitu ya. Nah, kita pasti bisa Bu, pasti bisa lebih dari itu. Itu Bu. Di sini kebersihannya, tertatanya itu Bu.
Jadi terus setelah itu mau memelihara lele juga kami ke Jatilawang bersama Ibu Insinyur Sri Handayani. Sana tadi banding ke lele Bu, sampai ke Purbalingga juga Bu. Jadi ibu-ibu anggota KWT BLK itu sering saya ajak gitu refreshing. Pernah ke Kali Cawang, ke Kuta Bawah, Jetis atau kemana itu sering. Jadi 3 bulan sekali, ayo kita kumpulan di luar kayak gitu Bu. Jadi semangat Bu. Kenapa KWT Prima sudah 13 tahun masih seperti ini, justru tidak mundur Bu. Pak Lurah, tidak mundur, malah semakin bagus. Dulu waktu lomba 2007 ibaratnya kan seperti di karbit Bu, tanamannya itu dadak, banyak yang dadak Bu. Cuma sini bersih memang, banyak dadakan. Pak Kangren tahu persis ya Pak ya, dadakan. Pak Purwanto paham itu kalau BPP. Tapi sekarang tidak dadakan Bu, semuanya sudah ada, sudah bagus, sudah gitu Bu. Jadi 2007 dengan sekarang bagus, sekarang jauh Bu. Kalau misalnya sini lomba lagi insya Allah menang, insya Allah menang Bu. Iya, karena sudah semua Bu, semua rumah itu seperti ini Bu, hampir semua. Ya ada sih beberapa ya, tidak semua, tidak 100%. Itu kalau lomba lagi insya Allah sini menang, karena udah punya pengalaman Bu, pengalaman tingkat nasional 2 kali. Nah Ibu, jadi monggo panjenengan semangat nggih untuk bisa membangun lingkungan, karena saya punya prinsip di mana saya hidup, saya ingin membangun tempat saya. Di mana saya bekerja, saya buat lingkungannya menyenangkan. Makanya saya terkenal Bu. Misalnya di SD, tanamannya kok bagus. Wow, anak Bu Sri kok yang memper. Jadinya kayak gitu Bu. Jadi saya dikenal, wah anak Bu Sri kok yang memper gitu. Jadi saya waktu mau jadi guru lagi untuk rebutan Bu. Untuk rebutan benar Bu. Bu di tempat saya ya Bu. Bu di tempat saya ya Bu. Jadi rebutan Bu, benar-benar saya rebutan karena tadinya sekolahnya gersang-sang-sang. Setelah saya datang, saya terus diberikan pot, diberikan tanah sampai 3 dump truck Bu. Ibu butuh berapa pot? Akhirnya saya nanam. Sekarang udah bagus sekali itu sekolahnya. Di Kebukura tingkat itu yang sebelah selatan Tangkot itu juga bagus Bu. Sekarang luar biasa. Sekarang saya di Selanegara, dulunya gersang, sekarang udah bagus. Gitu Bu, kita cintai tanaman. Mari kita cintai tanaman, termasuk mencintai tanaman ibadah ya Pak ya. Ibadah gitu ya Bu. Iya. Jadi monggo Ibu, kita lingkungan di mana kita hidup, kita mengabdi lagi Bu, kita bermanfaat buat orang lain itu. Gitu Ibu, semangat Bu nggih. Nanti Ibu semangat Bu. Semangat. Saya juga kalau sama ibu-ibu semangat Bu, semangat. Tangannya diangkat gitu Bu. Kayak ngulang TK Bu. Benar. Jadi iya Pak. Ibu semangat, tangannya diangkat, semangat. Iya, semangat. Jadi saya sering menyemangati. Selanjutnya, ibu-ibu, kalau bisa Ibu nanti di rumah menanam-nanam itu yang mengacu pada ini Bu, lomba. Jadi rumah Ibu pekarangannya ada tanaman karbohidratnya. Karbohidrat kan bisa ada singkong, apa umbi, bukan karangannya sempit, pakai kandi. Nah, pakai kandi Bu, pakai polybag. Nanam kacang tanah pakai polybag bisa Bu. Jadi malah tumbuhnya karena pupuknya kan di situ ya Bu. Nanam kacang tanah di polybag, hebat sekali Bu. Itu yang pekarannya sempit. Menanam ubi jalar juga di polybag, nanti tumbuhnya luar biasa Bu. Selanjutnya yang tanaman
protein, sumber protein. Nah, ini yang di sini sudah mengacu ke lomba, Bu. Jadi tanaman palawija sumber karbohidrat, tanaman sayur sumber vitamin, terus tanaman kacang sumber protein. Jadi ini semuanya ada biofarmaka. Biofarmaka itu tanaman obat, tanaman sayur, ada vitamin kan tanaman sayur, Bu. Jadi nanti ini sudah mengacu ke lomba, Bu. Misalnya sekarang lomba siap, Robit sudah siap gitu. Kalau misalnya ditunjuk sekarang lomba itu sudah mengacu ke yang lomba gitu, Bu. Jadi Ibu nanti di rumah biofarmaka siapa? Tanaman obat. Tanaman obat kan macam-macam, Ibu. Tanaman sayur bisa di polybag, Bu. Kalau yang pekarannya luas bisa di tanah gitu, Bu. Jadi monggo ibu-ibu bisa nanti menyaksikan sebelah barat tanaman buah, Bu. Tanaman buah kebetulan jambunya lagi berbuah tapi pada ada penghuninya. Tuh di sana ada tulisannya, di sini tanamannya tuh sudah ada tulisannya. Jadi monggo, saya punya cita-cita Pak Lurah ingin membuat Karang Sayang menjadi taman edukasi, Pak. Jadi bermanfaat buat anak-anak, misalnya anak-anak sekolah. Anak-anak sekarang kan nggak tahu nama pohon ya, Bu ya. Nama pohon itu jenis tanduran apa nggak tahu. Bisa diajak ke sini karena udah ada tulisannya. Pingin cita-citanya itu pingin sekali, tapi terbentur dana, Bu. Kalau seandainya saya dananya ada, saya pingin buat taman edukasi buat kepentingan ibu-ibu, anak-anak yang tidak tahu tanaman apa ini, tanaman buni, tanaman leci, nggak tahu kan, Bu? Di sini ada, Bu. Gitu. Jadi tanaman delima dan sebagainya. Nanti juga saya mau nanam buet. Tujuannya begitu, cita-cita saya mudah-mudahan terkabul dan mudah-mudahan dari kelurahan nanti ada kucuran dana. Amin. Kurang permainannya itu, Pak, anak-anak. Jadi mungkin ada ayunan atau apa, jadi anak-anak yang ibu bawa anak seperti ini, wah ayunan, ibu-ibu bisa lihat ya tanaman begitu, Ibu nggih. Ada tanaman buah, sini tanaman aglonemada, sampai ke sana itu tanaman palawija sayur. Kalau ibu ingin beli cesim atau pokcoy bisa nyabut sendiri, nanti tinggal ditimbang begitu, Ibu. Ada pare, ada terong ungu, terong hijau. Terus ada terong yang untuk lalap tapi belum buah, Bu. Cabai ada, cabai yang besar juga ada, Bu. Sebelah sana barat, timur, gitu, Bu. Jadi demikian. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan, Bu. Mungkin butuh 2 jam untuk saya bicara, tapi karena terbentur waktunya, Ibu, terbatas waktu. Jadi nanti Ibu setelah ngunjuk, monggo yang belum ngunjuk dulu, Bu. Nanti terus keliling di sini. Terus setelah itu udah puas di sini, ibu-ibu, mungkin ada yang mau beli silakan. Terus nanti kami ajak ke sana keliling ke tempatnya Mbah Juweni. Itu seorang sepuh, sudah sepuh tapi semangat sekali nanam-nanam, jadi sehat. Terus ke temannya Butul A, temannya Pak Kohar, temannya Bu Susi itu strawberry, temannya Pak Sisas, Pak No, dan nanti ke Taman Kusuma. Terus barangkali ibu butuh beli pot, ada di temannya Mbak Wit. Terus nanti kalau bisa masuk ini ke tempatnya Bapak Uki melihat kolam ikan. Terus kembali ke sini ya, Bu ya. Itu finish. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu nggih. Yang saya harapkan Ibu sepulang dari sini termotivasi, Bu, sehingga berubah. Yang tadinya malas-malasan nang ngapal tuku nang toko, nang warung bepirong-pirong, ora kesel ngapa gitu ya, Bu ya. Sekarang mindset seperti itu dibuang jauh-jauh. Kita harus semangat ya, Bu ya. Kita nanam sendiri kan sehat, Bu, organik gitu. Tanaman organik kan mahal, Bu. Mahal tanaman organik karena pupuknya pupuk organik, tidak dicampuri zat kimia. Begitu, Bu, sini semuanya organik, Bu. Demikian saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
namanya Bapak Tolhah. Ya, ini lokasinya sangat indah sekali. Ini bisa dicontoh buat ibu-ibu. Ini desa Wisma. Ini cukup sederhana. Ini punya tanah diunduk-unduk sama semua tanaman ini. Semua bagus-bagus sekali, bisa dilihat nih. Oke. Contoh ini yang perawatannya. Monggo para pemirsa. Nih bisa dilihat. Ya, terima kasih. itu. Ini bukan Kamboja ini. Ini dikeringin biar kering. Ini nanti dikirimnya udah kering ya. Nggak apa-apa, nanti kan di sana disteril lagi. Ini tanaman Thailand, bukan? Thailand.
satu kandang kali satu tanah. Terus itu untuk terang ini ada pertama kali terang ini saran sekan ketahui jangan kebanyakan air ini tadi satu dari satu tanah. Oh gitu. Oh kenapa sih dia jadi nanam terus dibuang yang ininya dibuang yang tua oh yang tua dibuang aja dibuang dibuang itu kan pembuang ini itu yang dibuang terus mereka kan tumbuh kayak muda
Bapak, Ibu, pesan dan kesannya setelah melihat lingkungan RT 4 RW 2 Kelurahan Sumpih. Oh, tentu kesannya sangat baik sekali, sangat nyaman. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Sunarti bahwa lingkungan ini sudah sangat kondusif, sangat hijau dan bersih, terutama karena masyarakatnya itu sudah menjadikan kebersihan dan tanaman dan sebagainya itu menjadi satu budaya, sudah menjadi satu kebiasaan. Nah, ini yang sangat luar biasa di sini adalah bagaimana membangun masyarakat, membangun SDM yang punya kesadaran yang sama, khususnya di RT 4 RW 2 ini butuh suatu keuletan daripada motor penggerak di RT tinggi, sehingga bisa terwujud suatu masyarakat yang punya kesadaran tinggi di dalam mengelola lingkungan, terutama lingkungan sekitar, sehingga lingkungan ini sangat menjadi nyaman. Warganya sangat kompak, tidak hanya 1-2 rumah, tapi hampir 100%, hampir seluruh rumah di RT 4 RW 2 ini yang sangat luar biasa sudah mempunyai kesamaan persepsi bahwa lingkungan, kebersihan, keindahan, penghijauan adalah sangat penting dan menjadi kebutuhan bersama. Saya kira itu yang sangat luar biasa. Berarti ini faktor motor penggeraknya yang sangat luar biasa, punya semangat yang sangat tinggi, punya kesabaran yang sangat tinggi untuk memotivasi masyarakat, menjadikan masyarakat yang punya wawasan wisata, wawasan kebersihan, wawasan kesehatan, dan semua yang bersifat positif buat lingkungan kita. Saya kira itu Ibu yang perlu saya sampaikan. Ini sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi terhadap warga sini dan terbukti sudah meraih berbagai juara nasional, daerah, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sungguh luar biasa ya. Kita harus harus kita jadikan teladan untuk kita semua bagi masyarakat Kelurahan Sumpih dan juga masyarakat lainnya juga di luar Kelurahan Sumpih begitu. Luar biasa. Terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, kesan pertama saya datang ke rumah Ibu Mahmujud, warga Sumpih RT 4 RW 2. Kesan pertama adalah hati terasa senang sekali. Senang dari sisi lokasi tempat maupun dari orangnya. Itu pertama, kesan pertama. Dilihat dari lokasi atau tempatnya, ini memang sungguh indah, tentunya terkait dengan beberapa tanaman-tanaman, dan tentunya bisa memberikan inspirasi bagi kami secara pribadi maupun keluarga untuk lebih memberdayakan tanaman-tanaman yang ada. Semua jenis tanaman apabila kita rawat, kita tanam dengan baik, insya Allah akan memberikan sebuah keindahan. Itu yang kesan dari saya. Kemudian pesan dari saya, harapannya kepada para pemirsa, tentunya itu apa yang tadi disampaikan, tanaman apa saja, jenis apapun, kalau kita rawat, insya Allah menjadi sebuah tanaman yang baik dan semua ada manfaatnya. Itu kesan pertama. Dan tentunya dengan merawat segala berat tanaman, tentunya juga memberikan kekebalan iman atau penambahan iman kepada kita, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan merawat alam itu adalah sebagian daripada iman. Demikian pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesannya, Bu, setelah melihat wilayah RT 4 RW 2 Kelurahan Sumpih. Alhamdulillah, setelah warga kami ya Dasa Wisma Teratai 2 dari Karangjati ke Meranjen RT 1 RW 4, alhamdulillah ibu-ibunya semangat. Insya Allah nanti saya akan memotivasi supaya seperti di desa ini, di Sumpih ini, di KWT Primas ini, semuanya akan saya contoh. Insya Allah warga saya akan saya semangati untuk mencontoh seperti di KWT Primas ini gitu. Jadi kesannya termotivasi untuk seperti KWT Primas di Sumpih ini gitu. Terima kasih.